Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kali ini kita berada pada hari yang keempat Sekolah Fikih Muamalat, membahas kembali buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya guru kita Ustadz Irwandi Tirmizi hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan masalah zolim terkait dengan muamalat. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang zakat, ya, tentang perihal zakat. Kemudian kali ini kita bahas jual beli terpaksa atau terpaksa menjual. Ya, terpaksa menjual. Ini nanti akan kita tinjau dari penjelasan buku ini. Mudah-mudahan kita bisa meraih ilmu yang manfaat. Baik, silakan dibaca. Kezaliman terhadap orang tertentu. Bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu diantaranya menjual atau membeli barang dengan cara terpaksa. Ini jelas mengandung unsur kezaliman kepada pihak yang dipaksa, karena pada saat itu jelas ia tidak rela menjual atau membeli. Nah, kita lihat pada kali ini kita lihat kezaliman terhadap orang tertentu. Kan kemarin dibagi ya, zolim itu ada 3 macam. Zolim terhadap hak Allah, zolim terhadap hak orang tertentu, dan zolim terhadap halayak ramai, terhadap orang banyak. Nah, bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu diantaranya menjual atau membeli barang dengan cara terpaksa. Menjual atau membeli barang dengan cara terpaksa. Ini jelas mengandung unsur kezaliman kepada pihak yang dipaksa. Karena pada saat itu jelas ia tidak rela menjual atau membeli. Nah, ini zolimi orang tertentu, sehingga dia terpaksa menjual gitu. Penjual terpaksa menjual. Nah, terus. Kemudian di antara bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu yaitu menjual barang najis dan barang yang diharamkan. Karena dua jenis barang ini tidak ada nilainya dalam pandangan syariat, maka bila dijual sungguh yang menerima hasil penjualannya telah menzalimi pembeli karena ia mendapatkan uang orang lain tanpa imbalan darinya. Nah, menjual barang najis dan barang yang diharamkan. Menjual barang najis dan barang yang diharamkan. Kalau barang najis itu tidak ada nilai. Ya, barang najis itu tidak ada nilai, barang haram tidak ada nilai. Maka bila dijual, maka hasil penjualannya itu juga termasuk menzolimi pembeli. Ya, termasuk menzolimi pembeli. Karena ia mendapatkan uang orang lain tanpa imbalan darinya. Nah, sekarang lanjut lagi. Berikut ini rincian pembahasan tentang bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman terhadap orang tertentu. Berikut ini rincian pembahasan tentang bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman terhadap orang tertentu. Ya, terus. Jual beli barang terpaksa. Jual beli barang terpaksa. Jual beli barang terpaksa. Lanjut. Manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Banyak barang yang dibutuhkannya dimiliki orang lain, seperti seorang petani yang memiliki bahan pangan. Dia juga membutuhkan pakaian, maka dia harus menukar sebagian hasil panennya dengan uang dan membeli pakaian dengan uang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dia mesti berinteraksi dengan orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Nah, petani itu juga butuh sesuatu, walaupun dia menjual sesuatu. Jadi setiap orang satu dan yang lainnya itu butuh interaksi, butuh ada yang menjual, butuh ada yang membeli, begitu. Terus. Interaksi seseorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang atau jasa diatur oleh Islam dalam fikih muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi, maka perpindahan barang dan alat tukar atau uang menjadi harta haram. Nah, interaksi seorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang atau jasa diatur oleh Islam dalam fikih muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat.
Kalau tidak terpenuhi ini maka menjadi harta haram. Ya, terus. Di antara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridho, suka sama suka tanpa ada unsur keterpaksaan. Ya, baik. Bagi yang baru mengikuti bisa dilihat halaman ke-51 ya. Lihat di sini syarat sah jual beli di antaranya saling ridho. Ini kita sekaligus sudah masuk pada syarat sah jual beli ya. Ini saling ridho. Syarat sah jual beli itu saling ridho. Suka sama suka. Tidak ada unsur paksaan. Terus. Seorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli. Seorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli. Ini seorang yang terpaksa itu namanya. Ya, terus. Seperti jual beli yang terjadi di sebagian tempat di beberapa kota di Indonesia. Pada saat calon pembeli menawar harga sebuah barang, maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli, terkadang dengan ancaman dan gertakan bernada tinggi. Nah, pada saat calon pembeli menawar harga sebuah barang, maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli. Jadi pembelinya yang dipaksa ada. Terkadang dengan ancaman, bahkan keluar nada-nada tinggi ketika itu. Terus. Hukum jual beli ini tidak sah dan status uang serta barang adalah haram. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29. Lanjutannya itu wala taqtulu anfusakum minallahi kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepada kalian. Ya. Jadi di sini menunjukkan ada kalimat illa antakuna tijaratin antaradim minkum. Ya, kecuali jual beli yang dibangun di atas keridhaan di antara kalian. Ya, keridhaan di antara kalian. Ya, di sini jadi An-Nisa ayat 29. Quran surat An-Nisa ayat 29. Ya. Ini jadi dalil jual beli tadi mesti saling ridha, yaitu pada kalimat illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Ya. Baik, terus. Haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli? Nah, sekarang haramkah membeli barang dengan harga murah? Jadi kita membeli barang dengan harga murah. Ya. Karena penjual itu segan terhadap pembeli. Ya, baca. Telah dijelaskan bahwa tidak sah jual beli terpaksa. Namun, apakah juga termasuk terpaksa bila penjual menurunkan harga karena rasa malu? Seperti seseorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak sehingga yang diminta merasa malu, lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Para ulama juga memasukkan jual beli ini dalam kategori terpaksa. Nah, telah dijelaskan bahwa tidak sah jual beli terpaksa tadi ya, karena harus disyaratkan kan saling ridha. Nah, apakah sekarang gini bila penjual menurunkan harga karena rasa malu, seperti misalnya ya, ada orang yang minta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak, sehingga yang diminta itu merasa malu lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Para ulama juga memasukkan jual beli ini dalam kategori terpaksa. Namun coba lihat. Hal ini berbeda bila penjual menurunkan harga barang atau pembeli membeli melebihi harga pasar atau dasar suka atas dasar suka, iba atau hormat kepada pihak kedua tanpa ada unsur keterpaksaan.
seperti menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan kerabat, atau pembelinya orang miskin, atau pembelinya adalah tokoh masyarakat. Nah, lihat di sini ya. Jadi kalau nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Irwandi kalimat selanjutnya, membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli. Nanti ada yang boleh di sini ya. Kalau kita lihat ada yang tidak boleh tadi, kita rinci berarti. Membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli. Ini yang pertama bentuknya, ini kalau dirayu, penjual dirayu di depan umum. Ya. Ini penjual dirayu di muka umum. Akhirnya ia jual dengan harga yang dimaui pembeli. Maka ini masuk kategori terpaksa, kata Ustadz Irwandi di sini. Ini diambil dari Ar-Ramli Nihayatul Muhtaj. Ini masuk kategori terpaksa. Namun di sini ada karena dia menjual akhirnya segan terhadap pembeli. Karena yang beli ini pembeli masih punya hubungan kerabat ya. Terus pembeli itu orang miskin. Dia datang susah ya, kayak orang mau ngemis-ngemis butuh sesuatu. Bisa juga pembeli itu tokoh masyarakat. Nah, seperti ini boleh. Ya. Seperti ini boleh. Alasannya coba lihat di kalimat berikut. Maka hal ini dibolehkan dan jual belinya sah dengan dalil bahwa bersedekah dengan keseluruhan harga barang dibolehkan syariat, maka bersedekah dengan sebagian harga barang tentu dibolehkan. Nah, lihat ya. Ini boleh karena bersedekah dengan keseluruhan harga barang dibolehkan syariat. Ini sudah, kita kasih cuma-cuma ini. Sudah, kamu bawa aja. Sama dengan kita turunkan. Kalau yang keseluruhan saja dari harga barang saya kita kasih cuma-cuma boleh. Kalau bersedekah dengan sebagian harta barang itu berarti dibolehkan. Maka bersedekah dengan sebagian harga barang itu berarti boleh. Terus. Sebagaimana jual beli yang terjadi antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jabir radhiyallahu anhu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat unta Jabir radhiyallahu anhu yang berjalan lambat lalu menawar untuk membelinya. Maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Aku hadiahkan untukmu, wahai Rasulullah." Nah, lihat ya. Awalnya Jabir ingin hadiahkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menawarnya berulang kali, sehingga Jabir radhiyallahu anhu menjualnya dengan harga 1 uqiyah, kurang lebih 119 gram emas 24 karat. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayarnya 1 uqiyah plus 1 kirot, kurang lebih 0,18 gram emas 24 karat. Hadis riwayat Muslim. Nah, lihat ya. Nabi SAW itu awalnya menawar berulang kali. Jabir nggak mau. Akhirnya Jabir menjual dengan harga 1 uqiyah. Ya, akhirnya Nabi SAW membayarnya 1 uqiyah plus 1 kirot. 1 uqiyah di sini kurang lebih 119 gram emas 24 karat. Ini nilai yang tinggi sekali sebenarnya ini. Kalau mustarakan dengan saat ini ya, kalau dengan kondisi saat ini emas itu kan harganya sangat-sangat naik ya, beda dengan dulu ya. Ini sampai 119 gram emas itu berarti ya 119 juta gitu. Nah, setelah itu Nabi SAW 1 uqiyah, beliau tambah. Ya, Jabir tadi itu akhirnya menjual dengan 1 uqiyah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bayar 1 uqiyah plus 1 kirot. Kasih tambahan sedikit lagi, 0,18 gram emas. Ya, jadi tadi Nabi SAW itu menawar berulang kali. Akhirnya Jabir menjual dengan harga 1 uqiyah. Namun Nabi SAW itu bayar 1 uqiyah plus 1 kirot.
Ini jumlah uang ya, ukuran ukiyah dan kirot di sini jumlah uang. Berarti Nabi SAW bayar lebih daripada yang ditawarkan oleh Jabir. Nah, terus. Dalam hadis ini jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihkan harga unta atas dasar iba kepada sahabatnya. Nah ini ya, dalam hadis Jabir ini jelas bahwa Nabi SAW membeli unta karena rasa iba. Dan ini bisa kita lihat di praktek tengah-tengah kita juga. Kadang ada orang yang susah itu lewat, kita beli gitu. Itu bukan terpaksa, kita ridho. Tapi cuma karena iba, rasa kasihan padanya gitu. Ada yang punya usaha kecil, terus dia pengrajin, misalnya pengrajin pisau. Ya, pisaunya kualitasnya biasa, tetapi kita bisa beli itu ya, demi membantu dia karena iba padanya, karena penghasilannya sulit, apalagi pada masa COVID saat ini gitu. Ya, diberi dalam jumlah banyak, nah untuk menunjang ekonominya. Nah, bisa saja seperti itu, dan seperti ini boleh. Berarti tadi ada yang tidak boleh itu, misalnya akhirnya penjual itu dirayu di muka umum tadi ya. Akhirnya ia jual dengan harga yang dimaui pembeli. Nah, ini termasuk kategori terpaksa. Kemudian ada yang kedua, pembeli masih punya hubungan kerabat, pembeli orang miskin, pembeli itu tokoh masyarakat. Seperti ini boleh. Ya. Berarti tidak termasuk terpaksa. Karena bersedekah dengan keseluruhan harga barang dibolehkan syariat, maka bersedekah dengan sebagian harga barang itu berarti boleh. Ya, baca lagi. Haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang? Nah, sekarang penjual terdesak butuh uang. Misalnya dia lagi dikejar-kejar DC, debit collector, kemudian dia punya tanah ya, di pinggir jalan. Tanah ini kalau mau dijual misalnya 100 juta, tapi pokoknya dia mau cepat laku biar nutupi utangnya karena lagi dikejar-kejar. Misalnya utangnya 70 juta, akhirnya tanah itu ada yang mampu beli 70 juta. Dia beli harga murah karena penjual terdesak butuh uang. Beli harga murah karena penjual terdesak butuh uang. Dibolehkan ataukah tidak dalam hal ini? Dibaca. Hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Terkadang kita telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi. Akan tetapi yang terjadi di luar kehendak kita. Hal ini karena hidup yang kita jalani ini telah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, terus. Maka terkadang seseorang menghadapi keadaan sulit, dia terdesak butuh uang segera dan dia tidak mendapatkan pinjaman uang yang bebas dari bunga riba. Nah, dia mendingan punya harta seperti ini dia jual daripada pinjam uang riba. Kita biasanya mikirnya pendek, nggak mau jual aset ya, namun mau minjam uang riba. Ya, padahal itu lebih menyengsarakan kita. Mendingan dia punya sesuatu, akhirnya mungkin dijual, mungkin harga lebih murah jatuh gitu. Daripada terjerumus dalam yang haram, minjam uang riba. Kita nggak pernah mikir seperti itu. Mikirnya sempit. Dikira minjam uang di bank itu satu-satunya jalan. Terus. Maka dia harus menjual barangnya dengan harga murah di bawah harga pasar. Ada asetnya. Gimana kalau dia jual dengan harga murah di bawah harga pasar? Ya. Apakah boleh bagi seorang muslim membeli barang tersebut dengan harga murah? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Hambali menyatakan tidak sah jual beli ini, yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal. Yang berarti perpindahan uang dan barang itu tidak halal. Ya, tidak sah jual beli ini ya. Ini pendapat pertama. Alasannya coba lihat. Yang menjadi argumen pendapat mereka adalah sebuah hadis. Wa qad nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penjualan orang yang terdesak. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, terus. Imam Ahmad menjelaskan maksud hadis ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang pada Anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar. Sedangkan harga pasar barang tersebut 20 dinar. Ya, dia jual yang penting mau laku, dia jual 10 dinar padahal harga di pasar itu 20 dinar. Karena dia itu butuh uang, dia dalam keadaan terpaksa ketika terdesak ya. Dia bukan terpaksa, terdesak, butuh biaya.
Seperti tadi ya, dia lagi kejar-kejar utang atau mungkin bayar rumah sakit atau bayar kebutuhan anak sekolah. Dia punya asetnya ya dia pengen jual daripada nanti pinjam uang kemudian sulit lunasi. Pinjam uang nanti terkena riba ya. Dia jual ini. Ya, terus. Akan tetapi, hadis yang menjadi dalil pendapat ini dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal. Nah, Syalbani itu mendhaifkan hadis ini dalam dhaif Sunan Abi Daud. Ya, terus pendapat kedua. Merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli ini sah karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual. Andai dia tidak membelinya dengan sesegera mungkin, tentu kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan. Nah, seperti ini kalau pendapat kedua menyatakan itu sah karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban dia. Ya, alasannya pembeli sebenarnya turut meringankan beban penjual yang tadi butuh uang. Ya, beban penjual yang tadi butuh uang. Coba kita lihat di antara dalilnya. Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir Yahudi Bani Nadir dari Madinah, beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang agar tidak merepotkan dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang. Karena Yahudi Bani Nadir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jika jual beli ini tidak dibolehkan, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya. Jadi agar tidak merepotkan dalam perjalanan, akhirnya barang-barangnya Yahudi Bani Nadir. Ini terjadi ketika Nabi SAW sudah berhijrah ya. Beberapa kelompok Yahudi yang ada di kota Madinah itu pelan-pelan menyingkir, dan Yahudi Bani Nadir itu menyingkir ke Khaybar. Ya, di sana mereka kembangkan usaha mereka, bisnis mereka pindah ke Khaybar. Ya, di antaranya yang Bani Nadir ini Sofia binti Huyai Al-Akhtab, istri Nabi SAW. Kemudian pindah ke Khaybar sana, dan akhirnya nanti Sofia itu dinikahi oleh Nabi SAW. Sedangkan bapaknya Huyai itu mati di dalam peperangan dengan pasukan Rasulullah SAW. Begitu juga suaminya yang dulu. Ini juga meninggal dunia karena perang dengan Nabi SAW. Nah, Bani Nadir pergi. Makanya cerita tentang ini, Bani Nadir itu pergi terjadi pada perang Bani Nadir tanpa terjadi peperangan. Nah, sejarah ini termaktub dalam surat Al-Hasyr. Ya, Al-Hasyr di awal-awal, sehingga surat Al-Hasyr disebut juga surat Bani Nadir. Ya, surat Bani Nadir dikarenakan itu ceritanya tentang Yahudi Bani Nadir yang diusir dari kota Madinah tanpa peperangan. Nah, tadi yang mereka pergi akhirnya biar nggak repot jual barang-barang saja, mereka akhirnya menjual dengan harga lebih murah. Ya. Ingat ya, ini dalam keadaan terdesak. Ini dalam keadaan terdesak. Kalau itu tidak boleh, tentu Nabi SAW tidak akan menyarankan pada orang-orang Yahudi Bani Nadir melakukan seperti itu. Tentu Nabi SAW tidak akan menyarankan. Ya, pada orang-orang Yahudi Bani Nadir tadi. Ya, terus. Jual beli terpaksa yang dibolehkan. Nah, sekarang sudah kita lihat berarti ada 3 bentuk tadi ya. Jadi jual beli harus saling ridho, terpaksa tidak boleh. Tapi kalau karena segan, ada kerabat datang, ada tokoh masyarakat itu mau beli, ada orang miskin, ya, sampai pun iba padanya. Ya, ini boleh. Ini bukan terpaksa. Kecuali tadi kalau menawarnya itu sadis sekali. Akhirnya rasa malu yang besar, penjual menjualkan barangnya kepada pembeli. Kemudian ada lagi dengan jual beli. Kalau tadi iba ya, kalau ini terdesak karena butuh uang. Ini sering kita lihat kalau orang akhirnya ada yang dapat tanah dengan harga murah, dapat rumah dengan harga murah, karena ada yang terdesak butuh uang. Seperti itu juga boleh, di antara alasannya karena
ini sama saja meringankan beban si penjual. Baik, terus yang berikutnya lagi. Jual beli terpaksa yang dibolehkan. Nah, sekarang jual beli terpaksa yang boleh. Berarti asalnya ya, ingat ya, hukum asal kalau tidak saling ridho, kalau dalam keadaan terpaksa tidak boleh ya. Ini hukum asal. Artinya jual beli dalam keadaan terpaksa ini tidak boleh. Hukum asalnya ya, jual beli dalam keadaan terpaksa itu tidak boleh. Ya. Baca. Pada dasarnya, jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Namun dalam kondisi tertentu, jual beli terpaksa dibolehkan syariat. Seperti qadhi atau hakim yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit untuk menutupi hutangnya, atau ia menjual barang agunan untuk menutupi hutang pemilik barang yang telah jatuh tempo. Nah, hakim menjual dengan paksa. Ini ada harta sisa, dia orangnya itu pailit, barang-barangnya dijual untuk menutupi utang. Atau kalau ada barang agunan, utangnya di sini sudah jatuh tempo, tidak lunas, beberapa kali gitu diperpanjang tidak lunas, maka agunan ini dijual dengan paksa. Untuk apa tujuannya? Menutupi utang. Seperti itu boleh. Terus. Termasuk juga dalam jual terpaksa yang dibolehkan orang yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, ada juga jual beli terpaksa, jual paksa karena terkena proyek fasilitas umum negara. Seperti tadi ada akan dibangun masjid misalnya, rumah sakit, ya, fasilitas umum ya. Ya, rumah sakit, ada situ taman kota, ada stasiun. Kalau di zaman kita itu lebih sering itu pada perluasan jalan umum ya. Terus jalan umum akhirnya menggusur rumah-rumah sekitar. Nah, terus. Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya, dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil, layak sesuai dengan harga pasar. Syaratnya diantaranya gini. Satu, ganti ruginya adil. Ya, ganti rugi itu adil. Nanti ada keterangan lagi selanjutnya. Ya, terus. Hal ini didasarkan atas kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram dan memberikan ganti rugi kepada para pemilik rumah dan tanah yang terkena penggusuran. Namun pada saat itu ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah mereka, maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti rugi di dalam Ka'bah. Nah, lihat. Umar menggusur paksa rumah-rumah yang berada di sekitar Ka'bah. Ya. Umar itu pernah menggusur paksa rumah-rumah yang berada di sekitar Ka'bah. Terus lalu di sini dikatakan, lalu ada uang ganti ruginya, ada uang ganti rugi. Uang ganti rugi ini harus adil. Terus. Kebijakan ini diikuti oleh khalifah setelahnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kebijakan ini, hal ini diikuti juga oleh Utsman bin Affan. Ya, terus. Sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zraqi, wafat 223 Hijriyah, di masa khilafah Utsman, jumlah kaum muslimin yang berziarah ke Mekah terus bertambah. Maka beliau memperluas Masjidil Haram. Beliau membeli rumah-rumah di sekitarnya. Sebagian orang enggan menjualnya. Lalu Utsman membongkar paksa rumah mereka, namun para pemilik rumah menghalanginya. Nah, ketika dipaksa oleh Utsman, ya, Utsman kan beda dengan Umar. Kalau Umar itu sudah terkenal
terkenal tegasnya. Kalau Utsman ya mungkin masih lembut gitu. Sehingga ada yang ketika itu halang-halangi ketika Utsman ingin menggusur dari tadi ya, karena kaum muslimin berziarah ke Mekah itu kan terus bertambah. Jadi butuh ada perluasan-perluasan. Nah, akhirnya ada yang menghalang-halangi Utsman. Terus Maka Utsman memanggil mereka seraya berkata, "Kalian berani menghadang kebijakanku karena tahu akan kesantunanku. Padahal dahulu Umar membongkar rumah di sekitar Masjidil Haram dan tidak seorang pun yang menghadangnya." Nah, padahal dulu ya Umar itu membongkar rumah di sekitar Masjidil Haram, tidak ada yang menghadang. Tapi kalau Utsman ada yang menghalangi ketika itu. Dikira Utsman itu tidak tegas. Terus Lalu Utsman memenjarakan mereka selama beberapa hari. karena tidak mau digusur tadi, Utsman akhirnya memenjarakan mereka beberapa hari. Lalu Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak ditentang oleh para sahabat. Dengan demikian ini bisa dianggap sebagai ijma. nah, ini bisa dianggap sebagai ijma ya. Hal ini tidak ditentang oleh para sahabat lainnya. Sehingga dapat menjadi ijma. Ya, terus. Jual beli paksa untuk kepentingan umum ini dibenarkan dan dikukuhkan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki dengan nomor keputusan 29/4/4 tahun 1988 Masehi dan menambahkan beberapa persyaratan yang wajib diperhatikan saat hal itu dilakukan. Bunyi keputusan tersebut setelah menelaah. Nah, kita lihat ya fatwa dari Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih Oki ya. Setelah menelaah penelitian-penelitian yang diajukan oleh para pakar fikih tentang hukum penggusuran secara paksa demi kepentingan umum yang membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil dari hadis dan perbuatan para sahabat, Khalifah Umar dan Utsman, serta kebijakan para pemimpin selanjutnya, maka diputuskan tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum kecuali dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapat ganti rugi yang adil. Lihat ya, itu digarisbawahi, ganti rugi yang adil ya. Ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman. Nanti ada pihak yang menaksir itu berapa ganti ruginya ya, mereka yang pengalaman dalam hal ini. Terus. Dan harganya tidak boleh di bawah harga pasar serta dibayar sesegera mungkin. Nah, ini ganti rugi itu adil, tidak boleh di bawah harga pasar. Kita bisa simpulkan yang kedua syaratnya lagi itu segera dibayar ganti rugi tadi. Ya, terus. 2. Pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, lihat ya, pihak yang menggusur hanyalah pemerintah yang punya kuasa. Ya, terus. 3. Tujuan penggusuran untuk kepentingan umum yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak untuk orang banyak, seperti masjid, jalan, dan jembatan. Lihat ya, penggusurannya ini tujuan penggusuran untuk kepentingan umum, seperti masjid, jalan, jembatan. Ya, terus. 4. Penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi. Nah, penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi. Ya. Jika salah satu persyaratan di atas dilanggar, maka status penggusurannya termasuk kezaliman dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau dilanggar, syarat-syarat tadi kalau saya catat ada 5 ketentuan ya. Kalau ini dilanggar, berarti ini zalim dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, sekarang pembahasan terakhir akad iz'an. Ya. Juga tidak termasuk dalam akad baik terpaksa, yaitu transaksi yang dikenal dengan akad iz'an atau contract of adhesion, Ya. di mana iz'an itu secara bahasa artinya ketundukan. Iz'an di sini disebut dengan apa ini? Disebut dengan contract of adhesion. Disebut dengan contract of adhesion. Ya. di mana
pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga dan persyaratan-persyaratan yang menguntungkannya terhadap pihak yang lemah, seperti transaksi pemasangan air bersih, telepon listrik, angkutan umum, dan lainnya. Jadi dia ingin monopoli ya bisnis tersebut ya, yaitu pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga dan persyaratan yang menguntungkannya terhadap pihak yang lemah. Memaksakan harga kepada pihak yang lemah. Gitu ya. Di sini seperti ini kebanyakan yang dipakai umum ya. Pemasangan air bersih, ada bisnis telepon, listrik dimonopoli, terus angkutan umum ya. Dalam akad ini, para pelanggan sama sekali tidak dapat mengubah harga serta persyaratan yang dibuat oleh pihak perusahaan pemberi layanan. Kalau tidak menyetujui, mereka tidak akan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Ini ya, para pelanggan sama sekali tidak bisa mengubah harga serta persyaratan yang dibuat. Ya harga segitu sudah ketetapannya. Tidak mungkin dia tawar-tawar lagi. Para pelanggan juga harus penuhi persyaratan yang dibuat. Ya, terus. Akad ini tidak mengandung unsur paksaan, karena pelanggan saat ingin mengajukan permohonan tidak seorang pun yang memaksa mereka untuk melakukannya. Ya, akad ini tidak mengandung unsur paksaan. Jadi tetap dianggap ya saling ridho. Karena di sini tidak ada yang ketika bayar listrik, bayar telepon, saya terpaksa ini. Enggak. Mereka mau, namun itu masalahnya dimonopoli oleh satu pihak. Ya, terus. Oleh karena itu, akad ini dibenarkan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 132 dalam kurung 6/4 tahun 2003. Nah, kalau akad izan ini dari Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki membolehkan. Ya, keputusan tersebut berbunyi berikut ini. Akad izan dalam pandangan fikih terbagi dua. 1. Akad izan, harga yang ditetapkan adil, tidak mengandung persyaratan yang menzalimi pihak yang lemah. Ya, terus. Hukum akad ini sah menurut syariat dan wajib dipatuhi kedua belah pihak, serta pihak pemerintah atau pengadilan setempat tidak berhak membatalkan atau mengubah akad ini, karena tidak ada penyebab yang mengharuskan pembatalannya. Sekalipun terdapat unsur ghoban atau penipuan, harga dalam jumlah relatif sedikit, karena unsur penipuan dalam jumlah tidak besar ditolerir oleh syariat dalam hal muamalat, mengingat sangat susah sebuah muamalat yang terbebas sama sekali dari unsur ini. Juga transaksi orang yang membutuhkan dalam keadaan mendesak disahkan oleh syariat bila harganya adil berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi hukum akad iz'an, ya, bisnis yang dimonopoli seperti ini itu ya sah selama harganya itu ditetapkan adil, tidak mengandung persyaratan yang menzolimi. Ya, terus. 2. Akad izan mengandung kezaliman terhadap pihak yang lemah karena harga yang ditawarkan sangat murah, ghoban fahish, atau persyaratan yang ditetapkan sangat merugikan. Dalam akad ini, pemerintah setempat wajib turut campur sebelum ditawarkan kepada khalayak ramai dengan cara menentukan harga yang adil, terbebas dari kezaliman, merugikan orang banyak, atau menghapus atau mengubah persyaratan-persyaratan yang tidak adil. Terus. Hal ini didasarkan atas kewajiban ulil amri atau pemerintah di dalam Islam untuk menghapuskan ikhtikar atau monopoli pihak penjual atau pemberi jasa yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Nah, kalau yang kedua ini, akad iz'an mengandung kezaliman terhadap pihak yang lemah. Ini kalau ada, ya, karena harga yang ditawarkan sangat murah atau persyaratan yang ditetapkan sangat merugikan. Dalam akad ini, pemerintah setempat wajib turut campur untuk mengaturnya agar tidak merugikan khalayak ramai. Ya, jadi sebelum ditawarkan kepada khalayak ramai, pemerintah punya hak untuk turut campur. Jadi, pemerintah tetapkan harga sekian-sekian. Ya. Atau kasih potongan harga dan diambil dari dana pemerintah untuk menutupi potongan harga ini. Ya. Agar tidak merugikan, agar tidak menyusahkan rakyat banyak. Nah, kesimpulannya kita sudah bahas 5 hal di sini ya. Ada di sini jual beli karena terpaksa, asalnya itu jual beli itu harus saling ridho. Terus menjual barang dengan harga murah karena penjual segan, dibagi jadi 2. Kalau penjual dirayu di muka umum, ya akhirnya ia jual dengan harga yang dimaui pembeli. Nah, ini masuk kategori terpaksa.
namun karena menjualnya kepada kerabat, kepada orang miskin, kepada tokoh masyarakat, ya, karena segan atau karena iba pada orang miskin, boleh. Seperti yang dilakukan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW menawar untanya yang jalannya itu lambat. Nabi beli dengan satu ukiah plus satu qiraat. Terus ada juga jual beli karena dalam keadaan terdesak butuh uang. Nah, ini juga dibolehkan karena si pembeli itu meringankan beban si penjual. Kemudian hukum asalnya jual beli itu dalam keadaan tidak boleh dipaksa. Kalau terpaksa berarti tidak sah. Namun ada jual beli terpaksa yang dibolehkan. Ya, ada yang dibolehkan. Tadi hakim menjual dengan paksa seharta orang yang jatuh pailit untuk menutupi utangnya, atau menjual barang agunan, barang gadean. Terus jual paksa juga ini boleh dilakukan untuk proyek fasilitas umum, ya, proyek fasilitas umum. Namun ada 5 syarat. Ganti ruginya itu adil, dibayarkan segera, pihak yang menggusur itu hanya pemerintah saja atau yang ditunjuk pemerintah. Kemudian tujuan penggusuran untuk kepentingan umum seperti jalan, masjid, ya, jembatan. Kemudian yang kelima, penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi. Nah, nanti ada ganti rugi dan ini pernah terjadi di masa Umar dan Utsman. Kemudian masih bolehkah monopoli bisnis? Kalau dengan akad izan tadi masih boleh selama dengan harga yang adil. Kesempatan berikut insya Allah kita bahas tentang najis. Nah, ini sudah masuk pembahasan najis. Ini penting juga. Ya, jadi kita akan tahu dasar-dasarnya. Dari sekolah fikih muamalat ini kita tahu dasar-dasar jual beli itu dari contoh-contoh langsung seperti ini. Kita tahu, oh ini masalah, oh ini jual beli najis ini nggak boleh, oh jual beli benda haram ini nggak boleh. Nah, ini secara bertahap nanti kita bahas pelan-pelan insya Allah. Baik, demikian. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Ada waktu 30 menit. Dari Zoom dulu silakan. Baik, Ustaz, saya bacakan terlebih dahulu di chat, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Abu Danis dari New Zealand. Ya. Ingin bertanya, di sini tiada bank Islam. Kalau seseorang ingin membeli rumah dan tidak cukup simpanan, harus berpinjam dengan bank konvensional. Ana kenal beberapa sahabat muslim yang membeli rumah dengan berpinjam dengan bank konvensional. Ini karena mereka berpegang pada fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang dikeluarkan pada tahun 1999, di mana orang Islam yang tinggal di negara barat dibenarkan untuk berpinjam dengan bank konvensional yang jika tiada bank Islam. Adakah fatwa ini boleh diterima, Ustaz? Jazakallah khair. Asalnya tidak boleh. Allah alam ya, saya masih nganggap beli rumah itu bukan keadaan darurat ya. Sama seperti nanti kita sampai pada bahasan itu pinjam uang di bank. Pinjam uang di bank itu kalau di buku Satrio Andi ini tidak mudah pinjam-pinjam ya. Satu contoh saja yang beliau bawakan di buku ini, fatwa Syekh Shalih Al-Munajjid ketika ditanya orang yang berobat. Kalau tidak pinjam uang dia bisa mati, itu tidak operasi. Baru dia terpaksa pinjam uang di bank. Ya, terpaksa loh ini. Darurat, mati. Kalau jual beli rumah apakah bisa keadaan seperti itu? Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi amannya tidak mudah-mudahan seperti itu. Baik, ada lagi berikutnya silakan. Via chat kembali. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Boleh menjual barang beda-beda harga, misal harga hari ini 6.000, besok 8.000, terus beberapa hari kemudian jual lagi 6.000. Bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Ya, nggak masalah. Si penjual boleh selama tidak ada ketetapan harga dari pemerintah ya, dibolehkan. Ya, terus? Baik, saya buka sesi tanya jawab via resken dengan Bapak atau Ibu Deni. Silakan buka mic-nya. Bapak, Ibu Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, makasih atas kesempatannya. Jadi saya mau menanyakan ini seputaran apa mungkin ini ya, sirkam gitu, Ustaz ya. Iya. Jadi ini kami rencana mau ada buka usaha begitu, Ustaz. Iya. Jadi ada katakanlah 3 orang. Jadi ini sebagai pemodal dan juga sebagai
pengelolanya gitu ya. Katakanlah A, B dan C. Jadi A ini sebagai akuntan, B berjualan atau marketing, C sebagai chef gitu. Ya. Jadi modalnya dari A misalnya 40 juta, kemudian B 40 juta, dan C 20 juta. Nah ini kami mau merencanakan apakah boleh ini misalnya hasilnya ini kita bagi rata gitu ya. 30%, 30%, 30%, kemudian 10%-nya kami sisakan lalu untuk infak, sedekah dan zakat di situ. Apakah seperti itu kira-kira boleh? Masih boleh, itu syirka in'an. Yaitu semua pihak punya modal terus semuanya jalankan usaha. Kalau mudoroba itu beda. Kalau mudoroba dana dari satu pihak, terus ada yang jadi mudorib jalankan usaha. Kalau seperti itu boleh juga. Syirka in'an boleh. Oh, alhamdulillah ya. Yang 10% tadi? Yang itu tidak masalah, sesuai kesepakatan saja. Dia mungkin ada yang tadi modelnya 20 tapi kerjanya mungkin lebih banyak, bisa jadi. Ya, Sehingga jadi uangnya itu diputar dan usaha itu jadi keuntungannya dibagi 30, 10 untuk sedekah, tidak masalah. Oh baik. Yeah. Kemudian kalau bagi hasilnya kan misalnya ternyata kami hitung misalnya BEP-nya hampir 1 tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun lebih gitu ya. Baru balik modal dan untung. Iya istilahnya itu. Keuntungannya apakah misalnya setiap contoh misalnya ada order catering nih Pak. Order catering kemudian nanti di situ apakah dibagi gitu misalnya langsung dibagi hasilnya atau bagaimana ya baiknya? Atau menunggu BEP-nya begitu Ustaz? Nunggu balik modal dulu dan ada untung. Oh, tapi lama ya, nggak apa-apa ya? Iya, memang resikonya kayak begitu. Oh, iya. Resikonya kayak begitu. Karena kalau baru jalan terus sudah bagi-bagi ya belum di sini. Oh, nunggu sampai BEP ya? Iya. Walaupun lama ya? Walaupun lama. Oh, iya. Jadi itu, atau mungkin harus, kalau misalnya mau... Tapi kan tiga-tiganya itu kayaknya jalani usaha bareng-bareng ya? Bareng-bareng, baik saya. Jalanin usaha bareng-bareng. Iya, soalnya dia bukan satu pihak yang tanami modal gitu. Walau-walau enggak. Bukan, Iya. Kalau memang akhirnya penghasilannya dari situ juga ya sudah. Bisa bagi langsung nggak masalah. Yang masalah itu kalau mudoroba itu kenapa harus tunggu sampai balik modal dulu ya, dikarenakan bisa jadi rugi gitu. Oh iya. Iya, nanti yang pemodal untung terus dia. Kalau misalnya pemodal serahkan langsung kepada pengelola ya, pemodal nggak kerja apa-apa ya. Maka kalau diminta cicil terus, ya pemodal untung terus, dia nggak pernah dapat rugi. Kalau ini kan bareng-bareng, nggak seperti itu. Kalau bareng-bareng. Iya. Tapi tetap nunggu ya, atau bagi hasilnya. Iya, baiknya nunggu. Iya. Oh nunggu baik. Iya. Oke baik. Jadi kita coba ini lagi kesepakatannya, bicarakan lagi untuk lebih baik. Terus. Ya, terima kasih. Iya Pak. Satu lagi sebelum saya balik ke telepon, monggo. Baik, untuk yang resmen ada Bapak Novan, silakan buka mic-nya. Bapak Novan. Bapak Novan. Baik, dengan Ibu Nenden, silakan buka mic-nya. Ya, syukron. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, kemarin Ustaz menjelasin tentang zakat itu, Ustaz. Iya. Ya, karena mau tanya gini, kami kan mau jual rumah, Ustaz, udah lama sih, dari 2017 ya. Cuman sampai sekarang kan belum laku tuh rumahnya. Akhirnya kami sewakan aja gitu sekarang ini. Nah, itu apakah terhadap rumah tersebut zakatnya seperti apa, Ustaz? Sekarang sudah alih fungsi itu. Berarti sekarang pakai yang baru aja, disewakan. Nanti hasil sewa saja, Bu. Setelah usaha ini bertahan setahun, itu milik individu atau milik apa, Bu? Ya, individu, milik saya, milik suami. Milik suami, berarti nanti tunggu setahun dulu usaha sewa atau kontrakan ini jalan, lalu dapati sisa, ya kan,
dapatnya sisanya itu berapa, kan tetap dipakai pribadi. Atau gabungkan aja dengan uang ibu, nggak masalah. Dengan simpanan ibu, iya. Gabungkan dengan simpanan, misalnya bayarnya di bulan Ramadan, ya sudah jadi gabung jadi satu dengan harta dikalikan 2,5%. Oh, jadi tapi harus bersisa ya Ustadz ya, harus mengendap dulu setahun ya. Iya. Kalau sudah terbiasa bayar zakat, berarti kan sudah harta yang sebelum-sebelumnya sudah dizakati juga ya. Ini tinggal dimasukin aja ke harta yang sudah ada. Hasil sewanya tadi. Iya. Kalau misalnya habis mah enggak berarti ya. Misalnya sekarang dapat uang sewa 5 juta langsung habis. Ya, ya sudah berarti nggak ada yang disimpan. Oh, Iya, berarti tidak ada yang kena zakat. Kalau misalnya ternyata rumah itu terjual misalnya Ustadz, nah itu dizakati atau tidak? Tunggu juga bertahan setahun. Oh, pakai dulu. Ya. Gitu ya? Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari WA silakan. Ya, WA silakan. Saya memberikan les pelajaran kepada anak dari teman ibu saya. Namun karena merasa tidak enak, saya tidak mematok harga dari les tersebut. Terserah mau bayar berapa. Apakah itu termasuk gharar Ustadz? Lalu bagaimana solusinya? Masalah tidak enak ini dicegah dulu lah. Nanti ada kata-kata yang tidak enak muncul di belakang. Jadi ketika dibayar tuh nggak pas. Terus dia bandingkan dengan teman yang lainnya. Kok kalau teman saya itu ngajar les juga dapat 100.000. Kok saya cuma dikasih 50.000 ya? Ya kalau dia nggak protes apa-apa sih ya nggak masalah sih. Tapi kadang kalau lihat orang lain dapatnya lebih kok saya enggak, ya jadi nggak enak gitu. Muncul belakangan itu rasa tidak enak seperti itu. Jadi tetapkan awal saja biar tidak timbul konflik belakangan. Ya akhirnya sudah sepakat saling ridho dan tidak muncul sesuatu yang tidak enak nanti di lain waktu. Wallahu a'lam. Terus ada telepon? Baik, baca WA lagi silakan. Ustadz, beli barang dengan cuci gudang, bolehkah Ustadz? Misal harga normal 1 juta, harga cuci gudang 850.000. Masih boleh, tidak masalah. Iya. Iya, ada telepon ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Iya, silakan Bu. Dapat sertifikat, terus kan itu udah kita sepakat harganya. Nah, terus pas di notaris itu sama kantor pajaknya nggak terima dengan harga itu, jadi dibikinlah harganya lebih tinggi, tapi transaksinya tetap dengan harga yang kita sepakati, orangnya mau aja gitu. Itu kayak gimana ya Ustaz? Ketika di notaris itu harganya lebih tinggi ya? Iya, karena orang pajaknya sampai ngecek gitu, nggak bisa ada sini itu nggak segini, tapi orangnya tuh mau aja gitu. Oh berarti notaris itu tentukan harga karena dari orang pajak gitu? Iya, dari orang pajak. Ya sudahlah, terpaksa saja itu Bu, pakai harga normal aja kalau transaksinya. Kerjaan pajak ya. Aja itu. Tapi cuma udah transaksi bayarnya harga yang kesepakatan sama orang itu gitu. Iya, itu aja. Oh gitu. Sama satu lagi Ustaz, saya mau tanya di luar tema. Jadi saya itu kalau suami saya pergi kerja keluar kota gitu. Terus kalau misalnya saya butuh uang gitu, suami saya itu transfer sama keponakan saya yang kerja di bank konvensional gitu, untuk memberikan saya uang. Nah, suami saya transfer, si keponakan itu nggak langsung hari itu juga kasih ke saya gitu. Itu betul nggak Ustaz? Betul nggak? Kenapa harus lewat dia Bu? Ya supaya mempermudah gitu kan, saya punya anak bayi gitu, jadi hari gini saya nggak bisa keluar gitu, saya takut gitu Ustaz, punya anak-anak juga. Karena ada dia jadi lewat dia saja dulu ya, nggak masalah. Mempermudah gitu. Iya, untuk mempermudah ibu saja. Iya, nggak masalah Bu. Betul. Dan misalnya saya minta uang baru juga tidak apa-apa Ustaz. Biasanya saya minta yang uang kertas baru kayak gitu boleh Ustaz. Iya, angsal Bu.
Oh, nggih, sampun nggih. Nuwun nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca lagi dari WA silakan. Ustadz, saya anak tertua dari 3 bersaudara. Iya. Ibu saya alhamdulillah masih hidup. Iya. Dia memiliki rumah. Bolehkah saya membeli rumah tersebut di bawah harga pasaran dengan keridhaan dari ibu untuk menghindari konflik pada saat pembagian waris? Rumah tersebut nantinya masih ditinggal oleh ibu dan adik-adik saya. Nah, coba diulang. Saya anak tertua dari 3 bersaudara. Ibu saya alhamdulillah masih hidup. 3 bersaudara ya. Ibu masih hidup terus. Dia memiliki rumah. Iya. Bolehkah saya membeli rumah tersebut di bawah harga pasaran dengan keridhaan dari ibu untuk menghindari konflik pada saat pembagian waris? Rumah tersebut nantinya masih ditinggali oleh ibu dan adik-adik saya. Kalau tujuan seperti itu Allah alam tidak masalah ya. Masalah harga asalnya pakai standar dulu lah. Walaupun itu dengan kerabat ya. Ya, walaupun tadi kalau dengan kerabat dengan harga di bawah dari harga standar boleh gitu. Tapi kan ini dengan orang tua sendiri bisa lebihkan saja nggak masalah. Tapi secara hukum masih boleh tadi. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari WA silakan. Izin bertanya, detail keraguan Ustadz tentang transaksi transfer via Flip bagaimana Ustadz? Karena di beberapa bank itu tidak bisa gratis itu transfernya ya. Setahu saya seperti itu. Dia punya banyak rekening tapi kok semuanya bisa gratis gitu loh. Yang saya tahu dan tanyakan itu seperti itu. Nanti saya tegaskan lagi. Saya masih ragunya di situ. Wallahu a'lam. Baik. Ada di sini di YouTube, apakah kalau kita kredit Honda di showroom itu haram walaupun kita sepakat dan ikhlas membayar di antara kedua belah pihak? Kalau kredit di sini melibatkan leasing, maka dia melibatkan lembaga lain yang dimana pihak leasing ini sebenarnya meminjamkan kita uang untuk beli motor tadi gitu. Karena pihak leasing itu tidak punya motor. Walaupun dengan kita ridho sekalipun, ridho ini tidak dianggap. Karena bukan sekadar ridho saja gitu. Namun dilihat di sini transaksinya benar nggak? Transaksinya masalah di situ. Ini riba. Ya. Apakah rumah warisan yang niat hendak dijual harus bayar zakat walaupun rumah tersebut belum terjual? Tunggu terjual dulu. Tapi kalau ini bertahan selama 1 tahun tidak laku, berarti dari harga jualnya kena zakat. Ya, kena zakat. Tetapi masalahnya di sini ini kan jadi harta waris, jadi milik bersama. Harusnya dipastikan dulu kalau mau ini kena zakat milik individu karena harta yang kena zakat itu dimiliki secara sempurna oleh perorangan. Ya. Jadi pastikan dulu. Nah, ini milik siapa? Kalau 1 tahun belum laku jadi barang dagangan berarti kena zakat 2,5% dari harga jual. Baik, saya balik lagi ke Zoom silakan. Baik, Ustaz, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya di luar topik pembahasan, bagaimana hukum bekerja di perusahaan MLM sebagai karyawannya bukan sebagai agen yang menjual maupun mencari downline? Jazakallah khair. Jangan masuk dalam sistem MLM. Baik sebagai pekerjanya, baik sebagai anggota tapi tidak cari downline, cuma memanfaatkan produk saja ya karena sudah mendukung sistemnya sistem yang bermasalah, zolimi orang. Nanti kita akan sampai di MLM, nanti ada pembahasan detail di situ ya. Jadi saran saya pokoknya jangan masuk dalam sistem MLM. Kita tidak beli produk, kita tidak cari downline, tapi kita rugikan orang banyak di situ yang ada di downline dan seterusnya ya. Ya, tolong pertimbangkan seperti itu ya. Ada lagi? Pertanyaan kedua, bagaimana menjalankan usaha dropship untuk barang custom? Sebelumnya dropshipper membayar sejumlah uang untuk menjadi anggota dropshipper. Iya, nggak masalah. Dropshipper bebas menentukan harga jual karena ini barang custom, jadi dropshipper bisa mengganti desain pada barang tersebut langsung di foto katalog barang. Apakah boleh menjalankan usaha seperti ini? Ustaz, jazakallah khair. Ya, masih boleh, yang penting dia jadi wakil. Tapi kalau itu masih custom juga tidak masalah, dia jadi marketer berarti ya. Istilah ini sih saya itu jadi wakil atau marketernya untuk promokan.
terus nanti secara izin foto dia bisa edit, terus dia utak-atik foto itu untuk jualkan, boleh. Ya, jadi posisinya sebagai wakil dibolehkan. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Pertanyaan via raise hand dengan Bapak atau Ibu Sal, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana hukum transfer melalui aplikasi Gojek atau Dana? Sekarang misalnya aplikasi Gojek itu ada GoPay, bisa transfer ke via bank, tapi ada biaya adminnya jauh lebih murah daripada biaya antar bank, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Biaya admin lebih murah daripada biaya antar bank. Jadi misalkan kalau pakai Gojek itu 2.500 biaya adminnya, kalau misalkan bank antar bank itu biayanya biasanya 6.000 gitu, Ustadz. Biasanya 6.000. Tapi karena ada saldo kita di situ ya, sehingga iya itu pelayanan dari Gojek itu, dia beri kemanfaatan ke kita, baiknya tidak dimanfaatin. Namun kalau Dana beda ya. Kalau Dana itu 10 kali dalam sebulan bebas biaya admin ke semua bank itu, Ustadz. Soalnya Dana ini dia itu seperti uang kita pakai belanja. Itu uang kita dalam dompet. Beda dengan Gojek tadi. GoPay itu kita nanam uang di situ, ya kita pinjamkan. Kalau Dana itu seperti uang kita sendiri gitu loh. Walaupun ada biaya admin, iya. Seperti potong rekening lah. Kalau Dana, beda dengan Gojek tadi. Wallahu a'lam. Boleh satu lagi, Ustaz? Iya. Bagaimana misalkan kita sebagai pedagang menjual barang ke customer itu mau bayar tapi kita nggak ada kembaliannya. Nah, sebelahnya itu ada pedagang lain terus kita minta boleh tukar uang nggak gitu kan, misalkan uangnya 20.000 Ustaz. Nah ternyata pedagang lainnya itu tuh uangnya kurang, tapi kan di depan tuh tempat itu kan berarti ada urgent kan Ustaz. Nah itu gimana Ustaz, ada riba nggak di situ Ustaz? Iya, uang tertunda kan, uang berapa tadi, mau tukar berapa? 20.000 misalnya, berarti kan 5.000-an 4 ya Ustaz. Iya. Nah, si penjual lainnya itu cuma ada 5.000-an 3, berarti 5.000-nya lagi kan ngutang kan. Nggak apa deh kan. Si customer itu butuh kembalian 5.000 misalnya. Itu gimana? Nggak usah kasih 20.000 dulu, pinjam uangnya kalau gitu. Berarti pinjam aja. Iya. Jangan kasih dia 20.000 ambil 15.000, nggak boleh, ada yang tertunda kan 5.000. Oh iya. Ya berarti sini saya pinjam dulu, nanti saya ganti uang itu. Nah, kan aman kalau pinjam. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, satu lagi. Dari masih ya respect ada Bapak Dr. Sigit, silakan buka mic-nya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini tentang melanjutkan yang tadi, itu sekarang ada aplikasi yang bisa membebaskan biaya transfer antar bank. Iya. Kalau kita pakai aplikasi ini boleh apa tidak? Itu tadi saya masih ragunya itu karena kok bisa semuanya itu jadi gratis gitu ya? Iya, ini ada aplikasi seperti itu. Nah, ini saya pelajari lebih detail lagi. Saya takkit lagi, saya kuatkan lagi ke yang pakar di sini. Karena saya ini konsultasikan ke yang lain tentang problem aplikasi tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, tentang hutang piutang. Jika ada seorang yang berhutang dengan sebuah jaminan, contohnya misalnya BPKB mobil. Iya, BPKB mobil ya. Satu tempo, ternyata dia tidak punya etikat untuk membayar. Siapakah yang harus menjual jaminan tersebut? Apakah pihak yang berhutang atau pihak yang memberikan piutang? Ini aja rembukan bersama. Karena di sini kan nggak lewat pengadilan ya. Jadi nggak ada yang bisa memaksa seperti di pengadilan gitu. Kan ini baru rembukan bersama gitu. Kan pegang jaminan. Bilang aja di sini, Pak, saya butuh uang juga, saya dengan terpaksa mau jual mobil ini, ya disetujui atau tidak, atau mungkin Bapak mau jual sendiri gitu. Jadi kesepakatan bersama saja dulu. Siapa yang mau menjual? Sangat mahal di atas harga pasaran kan? Kalau misalnya
Jadi pihak penghutang itu mempersilahkan untuk dijual, tapi harganya di atas harga pasar. Ya inilah agak sulit di situ ya. Kalau cuma sekadar utang lunas ya pakai harga normal aja dulu. Tinggal lobby di sini. Jadi kalau misalnya harga normalnya itu ya mobil ini 50 juta ya jual dulu 50 juta. Biar cepat utangnya lunas gitu. Jangan terlalu tinggi nanti. Iya memang kalau tinggi nanti yang punya mobil dapat uang untung di situ ya. Tapi kan nanti menyusahkan. Kalau pakai harga standar sih yang penting tidak terlalu jatuh dari harga standar gitu. Itu lebih aman. Ya susahnya di situ. Iya. Problem nanti jualnya sulit, terus utangnya nggak lunas-lunas. Iya. Untungnya ke yang punya mobil tadi dia. Dia sudah nggak mau bayar utang satu, yang kedua mobil nggak mau dijual sebenarnya itu karena dia mau dengan harga tinggi. Dia nggak mau pakai harga pasar, akhirnya rugi di yang memberikan pinjaman. Padahal dia mendesak juga untuk punya uang gitu. Jadi kompromi dua-duanya tengah-tengah lah pakai standar biasa gitu. Kalau ditagih di akhirat boleh nggak kayak tadi? Ya ujung-ujungnya sih kayak gitu Pak. Jadi kalau bisa dilobi dulu lah. Mudah-mudahan bisa bicara baik-baik. Bagian besar sekarang itu susah untuk bayar utangnya. Itulah resikonya itu ya, nanti ujungnya tuntutannya di akhirat. Memang sifat menjamin orang uang tuh kayak gitu, harus siap-siap menderita sakit kayak gini. Mana-mana bukan kasus ini aja Pak, mana-mana kayak gitu untuk masalah uang itu, masalah utang itu. Makanya kalau iya kalau mau ya nggak usah pinjamin. Timbang-timbang kalau sekarang saya sudah kapok nih pinjamin. Kalau saya sendiri saya kapok pinjamin orang uang, nggak pernah. Biar saya nggak pikiran. Daripada pinjaminnya, kalau mau ya kasih aja. Nggak usah pinjamin gitu. Kalau pinjamin kita jadi beban juga. Ini kok utangnya belum lunas. Kita nanti tagihnya juga kadang nggak sabar. Gitu. Jadi pelajaran untuk kita selanjutnya ya banyak nimbang-nimbang lagi kalau pinjamin orang uang lagi dia. Gitu Pak Sigit? Ya, syukuran lah. Waalaikumsalam. Baik, saya balik dulu ke WhatsApp, silakan. Ustadz izin bertanya, ibu saya meninggal 2 tahun lalu. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustadz gini mau tanya Ustadz. Iya. Ini ada titipan pernyataan. Ini dengan siapa ini? Muraisa. Muraisa lagi. Ya, silakan. Dari suami ini titipan. Iya. Begini, kakak ipar, maksudnya kan kakak suami anak gitu, mendirikan suatu perusahaan Ustadz. Terus kan nama-nama adik-adiknya tuh dimasukkan ke RAD-nya PT itu ya. Terus kan itu tuh nggak kejelasan itu mau gimana, cuman nyatut nama gitu dimasuk-masukin ke situ gitu. Tujuannya untuk? Ya mungkin biar ini kali PT-nya disahkan atau gimana biar gitu. Bisa disahkan ya terus ya. Iya betul. Terus kayak gitu kan. Nah adik-adiknya itu kan ikut kerja di situ gitu Ustaz. Kebetulan kan ada adiknya Iwan 3 ya. Termasuk suami anak ikut ke situ bantu-bantu gitu. Ya. Terus kan pada kenyataannya kan kadang dibayar kadang enggak gitu. Sebenarnya sih ketiganya adiknya itu sih kalau berbicara itu tuh nggak ridho sebenarnya, cuman kan karena nggak enak sama kakak gitu kan. Nggak dibayar kerjanya itu, gitu, maksudnya nggak digaji? Iya, kadang dibayar, kadang enggak gitu kan. Cuman kan kita mau ngomong, kayaknya kan gimana gitu, nanti pasti timbulnya pasti saling nggak enak gitu ya, cekcok atau kayak gitu. Itu statusnya kakaknya gimana Ustaz? Ya zolim. Bilang zolim atau gimana? Iya zolim lah, ada yang harus ingatkan dia. Tapi kan anak nggak ada kekuatan untuk ini ya. Suami anak juga merasa gimana gitu, nggak enak juga Ustaz. Itu dari dulu tuh seperti itu Ustaz, dijanji-janjiin nanti kalau proyeknya selesai dikasih inilah mobil inilah apa gitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang enggak gitu kan. Iya, harus ada nasihati dia ini, gitu untuk tidak zolim gitu ya. Iya, apalagi belakangan ini istrinya itu menganggapnya adik-adiknya tuh disuplai sama dia gitu kan, maksudnya. Nggak terimanya di situ juga suami anak dan adik-adiknya gitu.
selama ini kita kerja kadang dibayar kadang enggak gitu kan. Ya kalau Itu merasa harusnya rugi, gimana, Ustaz? kalau merasa rugi ya sudah gak usah kerja lagi, biar pelajaran juga untuk dia. Iya, cuman kan kalau itu kan jadi kayaknya retak gitu Ustaz. Apalagi kan ini saudara kandung ya, takutnya memutus silaturahim gitu loh. Ya ada tetap silaturahim jalan, tapi dia nggak adil juga. Dia yang putus silaturahim duluan dengan nggak gaji. Iya, dan itu udah berlangsung berpuluh-puluh tahun sebelum menikah gitu. Ya pokoknya Sampai ada sekarang yang masih nasihati dia, seperti insya Allah itu. Allah beri hidayah nanti. Iya. Cuman kan kalau mau ngingatin juga kayaknya kita nggak ada kekuatan apa gitu Ustaz untuk Ya nasihati ngingatin gitu pelan-pelan loh. Bu. Ya pelan-pelan, insya Allah bisa. Iya. Nah, Ya. gitu aja Ustaz. Jadi Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari WA silakan. Izin bertanya, ibu saya meninggal 2 tahun lalu. Ayah saat ini masih hidup. Ya. Kapan waktu pembagian waris ibu yang sesuai syariat? Ya ketika ada yang meninggal langsung dibagi lebih aman biar tidak numpuk lagi dengan harta waris berikutnya. Baik, terakhir dari Zoom silakan. Baik Ustadz, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Ya. Afwan Ustadz, izin bertanya. Hmm. Bolehkah mengambil video dari YouTube untuk bahan mengedit? Apakah termasuk zolim? Terus tentang kopi di web orang atau download yang saya tidak tahu atas hak ciptanya bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Baiknya minta izin ya. Download seperti itu baiknya minta izin. YouTube sendiri itu punya hak cipta loh, nggak bisa. Coba aja ambil dari ada audio-audio yang itu sudah punya hak cipta di YouTube gitu. Diambil, YouTube bisa deteksi itu. Maka menunjukkan bahwasanya YouTube punya aturan kayak begitu. Bahkan setahu saya orang tidak sembarang download video di YouTube gitu. Secara izin dari YouTube itu tidak izinkan untuk download langsung. YouTube ingin orang dengar langsung di aplikasi YouTube. Coba nanti lihat aturan-aturannya lagi untuk download kayak begitu. Jadi mungkin cuma bisa download cuma di aplikasi YouTube untuk dia putar ulang lagi gitu. Dia play nanti di waktu lain. Kalau mau ya minta izin langsung video dari yang punya. Saya minta videonya, saya mau minta izin untuk edit gitu. Dari yang punya, jadi video mentahnya dia minta. Ya, biasa kalau mau untuk stasiun TV atau apa dari video-video ceramah kayak gini bisa dikasih. Ya, kalau itu manfaat ya, tidak untuk bisnis ya, bisa dikasih seperti itu. Wallahu a'lam. Terus ada lagi silakan. Baik Ustaz, via raise hand ada Umu Arista, silakan buka mic-nya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana Umu Arista dari Balikpapan. Ya. Bertanya Ustaz. Ya. Bapak memiliki ini mengenai yang kemarin Ustaz. Zakat. Bapak memiliki zakat. Bapak memiliki tanah. Waktu itu Bapak belinya sebelum meninggal. Nah, ya. itu kan dia warisan ya Ustadz. Iya. Nah, rencananya mau kami jual sudah bertahun-tahun lalu karena kami ilmunya baru dapat. Katanya barang yang mau dijual itu pun ada zakatnya ya Ustadz. Nah, bagaimana jika kami yang mau membayar zakatnya kan kami tidak tahu bagaimana caranya, cara menghitungnya, dan kalaupun membayar mungkin ada beberapa saudara yang belum memiliki kelebihan, dan mungkin kalaupun karena belum laku-laku sudah bertahun-tahun kan malah takutnya zakatnya lebih besar daripada harganya. Itu bagaimana cara membayar zakatnya Ustaz? Itulah problemnya ya. Itu berapa tahun tanahnya nggak laku? Sudah ada 10 tahun Ustaz. Karena memang Bapak kan dulu. Harga tanah berapa Bu? Nah itu kita jual itu nggak laku-laku Ustaz. Jadi kita turunkan lagi malah kita turunkan dan belum laku juga sampai sekarang Ustaz. Rencana kan itu ada ibu dari Bapak kan masih ada. Jadi rencana sih pengen cepet dijual biar ibu dari nenek itu kita masih dapat gitu kan. Tapi kok belum laku-laku sampai sekarang. Nah
katanya yang kami ketahui katanya barang yang mau harta yang mau dijual. Iya, tapi nanti kalau nggak ada uang untuk nelangin zakatnya itu ya sudah, nanti ketika laku saja. Nah ini belum laku-laku. Oh boleh ya Ustadz seperti itu? Iya, karena ya nggak punya uang. Jadi misalnya saya punya tanah 100 juta. Untuk keluarkan zakatnya 2,5 juta ya. 2,5 juta saya nggak punya. Kecuali nanti kalau tanah ini laku baru 2,5 juta itu ada. Berarti tunggu tanah itu laku baru saya bayar utang zakat saya. Alhamdulillah. Anda takut ini jangan-jangan tanah ini nggak laku-laku karena kami nggak bayar zakat gitu takutnya. Iya, karena nggak punya uang untuk itu gimana? Nah Ustadz. Iya, nanti bayarnya ketika sudah laku saja. Izin bertanya lagi Ustadz, iya. Tentang dari suami. Iya. Suami kan ada toko. Iya. Kebetulan menjual barang jarak seminggu. Jarak seminggu orang yang beli barang itu datang, iya. Minta kembalikan barang. Padahal tidak ada kesepakatan dari awal kalau boleh kembali, alasannya tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Ya. Jadi kan kasarannya dia mengembalikan barang. Itu apakah boleh kami mengurangi harganya atau tetap menerima dengan harga yang kemarin, Ustaz? Jadi itu barang bagaimana tadi, Bu? Jadi ada orang membeli barang ke kita. Nggak ada perjanjian bahwa barang itu bisa dikembalikan, tidak ada. Tapi jarak seminggu orang itu datang kembali untuk mengembalikan barang dengan alasan barangnya tidak cocok. Barangnya cacat dia bilang? Tidak cocok, Ustadz. Maksudnya yang dibeli itu tidak cocok, tidak cocok dengan kebutuhannya dia gitu, Ustadz. Jadi barangnya dikembalikan ke kita gitu. Nggak bisa ya, karena sudah lazim ya, sudah gitu. Mengikat gitu. Jadi itu jadi sudah barang dia. Ini kecuali gini ya, memang ridho. Terus akhirnya ya sudah, kamu sudah pakai seminggu ya. Nah, dia ganti rugi seminggu tadi, dia kembalikan barang. Dia ganti rugi dengan barang yang dipakai seminggu tadi, terus dia kembalikan barang. Itu pun kalau si penjual ridho, kan sudah lepas. Iya. Kecuali ada cacat gitu. Tidak dikembalikan ke kita maksudnya, tapi kita minta harganya dikurangin dari harga belinya gitu loh, Ustaz. Apa itu termasuk riba, Ustaz? Enggak. Harus dikurangi, memang adilnya kayak gitu. Oh, alhamdulillah. Nah, makanya suami itu takut karena kemarin sempat terjadi, tapi takut kalau itu hukumnya nggak benar. Enggak. Harus dikurangi dari harga karena kan sudah dipakai seminggu. Dia harus ganti rugi dong. Oh, alhamdulillah. Jazakillahu khairan, Ustaz. Ya, baik. Cukup dulu dari Zoom, dari WA terakhir silakan. Saya kemarin membeli buku online, tapi dikirim buku yang berbeda. Setelah komplain, saya dikirimi buku yang sesuai. Bagaimana hukumnya buku yang pertama tadi? Karena saya mau kembalikan, penjual sudah tidak merespon dan saya tidak tahu alamatnya. Baiknya dikembalikan, kalau tidak barang tersebut dipegang dulu sampai nanti dapat kontaknya. Kalau ujung-ujungnya tidak bisa lagi dikembalikan, ya sudah disegahkan saja dengan cara menjual buku tersebut, uangnya disedekahkan atas nama si penjual. Baik, demikian insya Allah besok lagi terakhir untuk pekan ini di hari Jumat kita lanjut. Bagi yang belum mengikuti bisa dengar rekaman ini juga, atau belum mengikuti dari awal, ikuti lagi. Dan ringkasannya saya biasanya taruh di Telegram. Telegramnya channel grup, link grup Telegram ya bisa dilihat di ini ya, deskripsi video di YouTube channel Rumesa TV ini. Ada di bagian deskripsi, saya letakkan itu sama ringkasan untuk pertemuan ini. Baik, demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.